Pernahkah terbesit di benak Anda, di usia yang tak lagi muda ini, ada bagian dari diri yang terasa tertinggal, terabaikan, atau bahkan menyimpan penyesalan? Kita seringkali bicara tentang kesehatan fisik, keuangan, atau keluarga di usia senja, tapi ada satu aspek yang jarang sekali diungkap, seolah menjadi rahasia pribadi yang terkunci rapat, sebuah sisi yang sangat intim, yang bisa jadi, tanpa disadari, justru menyimpan bibit penyesalan di kemudian hari. Ini bukan tentang hal yang tabu atau salah, tapi lebih kepada pemahaman yang keliru atau kebiasaan yang tidak sehat yang tanpa sadar kita bentuk. Banyak pria di atas 60 tahun mengakui, jika saja mereka tahu lebih awal, mungkin beberapa hal bisa dihindari. Rasa tidak nyaman, kekecewaan, bahkan perasaan bersalah bisa jadi muncul dari sana. Di video ini, kita akan membuka tabir 4 hal penting terkait keintiman pribadi yang seringkali disesali pria berusia 60 tahun ke atas. Kesalahan yang mungkin tidak disadari dalam hal pemenuhan kebutuhan diri mereka. Ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memberikan pencerahan dan jalan menuju ketenangan batin yang lebih baik di usia emas Anda. Tonton sampai habis, karena ada sesuatu yang mungkin akan mengejutkan Anda dan memberikan pencerahan yang sangat berharga. Mari kita mulai dengan hal pertama yang seringkali luput dari perhatian, yang bisa jadi awal mula dari banyak ketidaknyamanan. Banyak pria, seiring bertambahnya usia, cenderung mengabaikan sinyal-sinyal halus dari tubuh mereka, terutama dalam konteks pemenuhan kebutuhan pribadi. Mereka mungkin masih berpegang pada kebiasaan atau frekuensi yang sama seperti saat mereka muda, tanpa menyadari bahwa tubuh di usia 60-an tidaklah sama dengan tubuh di usia 20-an atau 30-an. Kesalahan pertama ini adalah mengabaikan sinyal tubuh dan terlalu berlebihan. Pernahkah Anda merasa lelah yang tidak wajar setelah melakukan aktivitas tertentu? Atau mungkin merasa pegal, tidak nyaman, bahkan sedikit nyeri, yang sebenarnya tidak perlu terjadi? Ini adalah cara tubuh Anda berbicara. Seorang bapak yang kami sebut saja Pak Budi, usianya 65 tahun, pernah bercerita. Dulu, ia terbiasa dengan ritme tertentu dalam memenuhi kebutuhan pribadinya. Karena merasa masih mampu dan tidak ada larangan yang jelas, ia terus melanjutkannya dengan frekuensi yang cukup sering, seperti saat ia muda. Namun, lambat laun, ia mulai merasakan dampaknya. Setelahnya, ia merasa mudah lelah, konsentrasinya buyar, bahkan tidurnya pun terganggu. Ia berpikir itu karena usia atau mungkin penyakit lain. Padahal, setelah ia mencoba mengurangi frekuensi dan lebih mendengarkan tubuhnya, ia menyadari bahwa kelelahan dan ketidaknyamanan itu sangat berkorelasi dengan kebiasaannya yang berlebihan. Tubuhnya membutuhkan waktu pemulihan yang lebih lama, energi yang dikeluarkan terasa lebih besar, dan bahkan sensitivitasnya pun berubah. Bapak-bapak sekalian, tubuh kita adalah sebuah anugerah yang luar biasa, dan seperti mesin tua, ia membutuhkan perawatan yang lebih hati-hati dan pengertian yang lebih dalam seiring berjalannya waktu. Otot-otot mungkin tidak sekuat dulu, sendi-sendi mungkin sedikit kaku, dan aliran darah pun mungkin tidak secepat saat muda. Memaksakan diri untuk berkinerja seperti dulu, atau mengabaikan kebutuhan istirahat dan pemulihan, justru bisa menimbulkan dampak negatif. Bukan hanya pada fisik, seperti kelelahan kronis atau nyeri di area tertentu, tapi juga pada suasana hati dan energi Anda secara keseluruhan. Bayangkan, Anda punya mobil tua yang sangat berharga. Apakah Anda akan menggunakannya untuk balapan setiap hari seperti mobil sport baru? Tentu tidak, bukan? Anda akan merawatnya dengan lebih lembut, memastikan mesinnya tidak terlalu panas, dan memberikannya istirahat yang cukup. Demikian pula dengan tubuh kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyesalan ini? Kuncinya adalah mendengarkan. Luangkan waktu sejenak setelah Anda memenuhi kebutuhan pribadi Anda. Bagaimana perasaan tubuh Anda?
Apakah ada kelelahan yang tidak biasa? Apakah Anda merasa lebih lesu keesokan harinya? Jika jawabannya ya, itu adalah sinyal. Pertimbangkan untuk mengurangi frekuensi, bukan berarti berhenti sepenuhnya, tetapi menemukan ritme yang baru. Ritme yang sesuai dengan kondisi tubuh Anda saat ini. Mungkin yang dulu Anda lakukan 3 kali seminggu, sekarang cukup 1 atau 2 kali saja. Atau mungkin hanya sebulan sekali, tergantung pada bagaimana tubuh Anda merespons. Fokuslah pada kualitas, bukan kuantitas. Biarkan momen itu menjadi momen yang benar-benar memuaskan dan menenangkan, bukan yang membuat Anda merasa terkuras. Sebagai contoh lain, Pak Harun, seorang pensiunan guru yang kini berusia 70 tahun, berbagi pengalamannya. Ia dulunya sangat aktif dan energik, bahkan dalam urusan pribadi. Namun ia mulai merasa sendi-sendinya lebih mudah pegal, dan ada rasa tidak nyaman yang terus-menerus di bagian bawah perutnya setelah ia melakukan kegiatan intim secara pribadi. Dokter tidak menemukan masalah medis serius. Setelah ia mulai berdiskusi dengan teman-teman dekatnya yang lebih senior dan membaca artikel-artikel kesehatan untuk lansia, ia menyadari bahwa ia terlalu memaksakan diri. Ia pun mengubah kebiasaannya. Ia mulai mengurangi frekuensi secara bertahap, dan yang lebih penting, ia mulai melakukan pemanasan ringan dan pendinginan setelahnya, seperti meregangkan otot-otot secara perlahan. Hasilnya mengejutkan. Tidak hanya rasa pegal dan tidak nyaman itu berkurang drastis, tapi tidurnya pun menjadi lebih nyenyak dan ia merasa lebih bersemangat di pagi hari. Ini adalah bukti nyata bahwa tubuh kita punya batas, dan menghormati batas itu adalah bentuk self-care yang paling bijaksana. Kesalahan mengabaikan sinyal tubuh ini bukan hanya tentang frekuensi, ini juga tentang intensitas. Mungkin dulunya Anda bisa melakukan sesuatu dengan kekuatan tertentu, namun sekarang kekuatan itu bisa jadi malah menyebabkan iritasi atau ketidaknyamanan. Cobalah untuk lebih lembut, lebih sabar, dan lebih fokus pada sensasi yang menyenangkan daripada pada kecepatan atau intensitas. Ini tentang menemukan keseimbangan baru, sebuah harmoni antara keinginan batin dan kemampuan fisik Anda. Ini adalah langkah pertama menuju keintiman pribadi yang lebih tenang, damai, dan bebas dari penyesalan. Setelah memahami pentingnya mendengarkan tubuh kita, mari kita beralih ke poin kedua, yang tak kalah penting, yang seringkali menjadi sumber frustrasi tersembunyi bagi banyak pria di usia senja. Setelah kita bicara tentang pentingnya mendengarkan dan menghormati sinyal tubuh yang mulai menua, mari kita lanjutkan ke poin kedua yang tak kalah penting, yang seringkali menjadi akar dari rasa tidak puas atau bahkan kekecewaan. Banyak pria tanpa sadar melakukan kesalahan ini, tetap berpegang pada kebiasaan lama tanpa beradaptasi. Anda mungkin berpikir, apa yang salah dengan cara yang selalu saya lakukan? Nah, tubuh kita, termasuk organ-organ intim kita, mengalami perubahan seiring bertambahnya usia. Apa yang dulu terasa nikmat dan mudah di usia muda, mungkin tidak lagi sama di usia senja. Dan memaksakannya justru bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, kekecewaan, bahkan luka. Misalnya, seiring bertambahnya usia, produksi pelumas alami tubuh bisa berkurang, termasuk di area genital. Dulu, mungkin Anda tidak pernah memikirkan soal pelumas tambahan, tapi sekarang, mencoba melanjutkan aktivitas intim pribadi tanpa pelumas yang cukup bisa menyebabkan gesekan, iritasi, bahkan lecet. Ini tentu sangat tidak nyaman dan bisa mengurangi kenikmatan. Belum lagi, sensitivitas kulit dan saraf juga bisa berubah. Apa yang dulu terasa kuat dan intens, mungkin sekarang terasa terlalu kasar atau bahkan sedikit menyakitkan jika tidak dilakukan dengan lebih lembut. Saya pernah mendengar kisah Pak Dimas, usianya 68 tahun, seorang pensiunan pegawai bank. Beliau mengaku sangat frustrasi karena merasa tidak seperti dulu lagi. Ia merasa kesulitan mencapai kepuasan yang sama dan malah sering merasa nyeri setelahnya.
Ia bahkan merasa sedikit tertekan dan bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan dirinya. Setelah memberanikan diri berkonsultasi dengan seorang terapis, ia diberitahu tentang pentingnya adaptasi. Terapis menyarankan penggunaan pelumas berbasis air, meluangkan waktu lebih lama untuk pemanasan dan stimulasi yang lebih lembut, serta mencoba posisi atau cara yang berbeda yang mungkin lebih nyaman untuk tubuhnya yang menua. Pak Dimas awalnya ragu, namun setelah mencoba, ia terkejut dengan hasilnya. Rasa nyeri hilang, dan yang lebih penting, ia menemukan kembali kenikmatan yang berbeda, lebih tenang dan lebih damai. Ia menyadari bahwa bukan dirinya yang rusak, tapi ia hanya perlu mengubah pendekatannya. Adaptasi juga berarti memahami bahwa respons tubuh mungkin melambat. Arousal mungkin tidak seinstan dulu, dan mungkin butuh waktu lebih lama untuk mencapai klimaks. Memaksakan kecepatan atau mencoba ngebut seperti masa muda hanya akan menimbulkan frustrasi. Sabar adalah kunci. Berikan diri Anda waktu. Nikmati setiap sentuhan, setiap sensasi. Ini bukan perlombaan, ini adalah perjalanan pribadi Anda. Fisioterapi atau terapi fisik ringan yang berfokus pada fleksibilitas panggul juga bisa membantu meningkatkan kenyamanan dan peredaran darah di area tersebut, yang secara tidak langsung mendukung kehidupan intim yang lebih baik. Jadi, bagaimana cara kita beradaptasi? Pertama, jangan ragu menggunakan pelumas. Ada banyak pilihan pelumas yang aman dan mudah didapatkan di apotek. Pilih yang berbasis air agar mudah dibersihkan dan tidak meninggalkan residu. Kedua, bereksperimenlah dengan sentuhan. Mungkin sentuhan yang lebih ringan, lebih lembut, atau di area yang berbeda dari biasanya akan terasa lebih baik. Ketiga, luangkan waktu, jangan terburu-buru, nikmati prosesnya. Jika memungkinkan, lakukan di waktu yang tenang dan tidak terganggu. Keempat, pertimbangkan kesehatan secara keseluruhan. Pola makan sehat, olahraga ringan teratur seperti jalan kaki atau yoga, dan tidur yang cukup semuanya berkontribusi pada kesehatan seksual yang lebih baik di usia senja. Tubuh yang sehat secara keseluruhan akan lebih mampu merespons rangsangan dan memberikan kenikmatan. Pertama, setelah kita bicara tentang pentingnya adaptasi fisik, sekarang mari kita sentuh hal yang sangat pribadi yang seringkali menjadi beban pikiran dan menyebabkan penyesalan mendalam di usia senja. Membiarkan rasa bersalah atau malu menguasai diri. Bapak-bapak sekalian, kita tumbuh di lingkungan dan budaya yang mungkin mengajarkan bahwa topik ini adalah sesuatu yang tabu, kotor, atau berdosa. Kita mungkin membawa beban ini sejak muda, dan di usia senja, beban itu bisa terasa semakin berat. Perasaan bersalah ini bisa merampas ketenangan batin, menyebabkan kecemasan, bahkan membuat kita merasa tidak pantas atau rendah. Bayangkan Pak Kardi, seorang pria religius yang sangat dihormati di lingkungannya. Kini berusia 72 tahun. Sejak muda, ia selalu diajari bahwa memenuhi kebutuhan pribadi dengan cara ini adalah perbuatan dosa. Meskipun ia merasa itu adalah bagian dari dirinya, ia selalu menyembunyikannya, bahkan dari dirinya sendiri. Setiap kali ia melakukannya, ia diliputi rasa malu dan bersalah yang luar biasa. Perasaan itu menghantuinya berhari-hari, membuat tidurnya tidak nyenyak, dan ia bahkan mulai menghindari pergaulan karena merasa kotor. Penyesalan terbesar baginya bukanlah perbuatannya itu sendiri, melainkan bagaimana ia membiarkan rasa bersalah dan malu itu meracuni kehidupannya, mencuri kedamaian dan kebahagiaan yang seharusnya bisa ia nikmati di usia senja. Kehidupan manusia itu kompleks. Kita adalah makhluk biologis dengan kebutuhan alami, dan pada saat yang sama, kita hidup dalam masyarakat dengan norma dan keyakinan. Penting untuk menemukan cara untuk mendamaikan kedua aspek ini dalam diri kita. Rasa bersalah yang tidak perlu dapat menyebabkan stres kronis, yang pada gilirannya berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Stres bisa memperburuk kondisi jantung, memicu masalah pencernaan, dan bahkan mempercepat penurunan kognitif. Apakah pantas membiarkan perasaan ini menggerogoti kualitas hidup Anda? Bagaimana cara mengatasi rasa bersalah dan malu ini? Pertama, pahami bahwa Anda tidak sendirian. Banyak pria, bahkan di usia senja, memiliki kebutuhan dan pengalaman yang sama. Ini adalah bagian alami dari menjadi manusia. Kedua, bedakan antara ajaran moral dan kenyataan biologis.
Anda bisa memegang teguh keyakinan Anda, tetapi juga mengakui bahwa tubuh memiliki kebutuhan. Temukan cara untuk menyeimbangkan keduanya tanpa harus menghukum diri sendiri. Mungkin dengan memahami bahwa niat dan konteks adalah yang terpenting. Jika ini adalah cara Anda menjaga kesehatan pribadi, mengurangi stres, atau bahkan memahami tubuh Anda sendiri tanpa merugikan orang lain, maka itu adalah tindakan self-care. 3. Bicarakan jika Anda merasa nyaman. Mungkin dengan seorang teman dekat yang dipercaya, konselor, atau bahkan pemuka agama yang memiliki pandangan yang lebih terbuka dan memahami kompleksitas kehidupan manusia. Seringkali, hanya dengan mengungkapkan beban ini kepada orang lain yang tidak menghakimi, kita bisa merasakan kelegaan yang luar biasa. Keempat, fokuslah pada penerimaan diri. Memaafkan diri sendiri atas apa yang Anda anggap kesalahan adalah langkah penting menuju kedamaian. Setiap manusia adalah makhluk yang tidak sempurna, dan itu adalah bagian dari perjalanan kita. Jangan biarkan masa lalu atau pandangan orang lain merampas kebahagiaan Anda saat ini. Penting untuk diingat bahwa kedamaian batin datang dari dalam. Jika Anda terus-menerus bergulat dengan rasa bersalah ini, Anda akan kehilangan kesempatan untuk menikmati usia senja dengan ketenangan dan kebahagiaan sejati. Ini tentang membebaskan diri dari belenggu emosi negatif yang tidak perlu. Pikirkanlah tentang warisan yang ingin Anda tinggalkan. Apakah itu warisan kecemasan dan penyesalan atau warisan ketenangan, penerimaan diri, dan kebijaksanaan? Pilihan ada di tangan Anda. Dari diskusi tentang pentingnya penerimaan diri ini, mari kita lanjutkan ke poin terakhir yang tak kalah krusial, yang seringkali terlupakan dalam gambaran besar kehidupan. Pengsi. Setelah kita membahas tentang pentingnya mendengarkan tubuh, beradaptasi dengan perubahan, dan membebaskan diri dari belenggu rasa bersalah, kini kita tiba pada poin keempat, yang mungkin terdengar ironis, namun seringkali menjadi penyesalan terbesar bagi banyak pria di usia senja. Ini bukan tentang aktivitas itu sendiri, melainkan tentang perannya dalam kehidupan yang lebih luas. Kesalahan terakhir ini adalah mengabaikan kesejahteraan holistik dan koneksi sosial. Bapak-bapak sekalian, bayangkan sebuah meja berkaki 4. Jika salah satu kakinya terlalu pendek atau terlalu panjang, meja itu tidak akan stabil, bukan? Demikian pula hidup kita. Kehidupan yang seimbang terdiri dari berbagai pilar: kesehatan fisik, kesehatan mental, hubungan sosial, spiritualitas, hobi, dan tentu saja kebutuhan pribadi. Ketika salah satu pilar ini menjadi terlalu dominan atau justru menggantikan pilar-pilar lainnya, maka keseimbangan hidup akan goyah dan yang tersisa hanyalah kekosongan atau penyesalan. Seringkali, di usia senja, ketika kesepian melanda atau aktivitas sosial berkurang, sebagian pria mungkin terlalu banyak mencari kenyamanan melalui pemenuhan kebutuhan pribadi. Ini bisa menjadi pelarian dari rasa bosan, kesendirian, atau bahkan stres. Jika aktivitas ini menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan atau pelampiasan dan mulai menggantikan waktu untuk berolahraga, bersosialisasi dengan keluarga atau teman, mengejar hobi baru, atau bahkan beribadah, maka ia berubah dari sebuah bagian kecil dari kehidupan menjadi pusat gravitasi yang menguasai segalanya. Saya mengenal seorang bapak yang kami panggil Pak Cipto, usianya 69 tahun. Setelah istrinya meninggal dan anak-anaknya merantau, ia merasa sangat kesepian. Awalnya, ia menemukan hiburan dalam pemenuhan kebutuhan pribadi. Namun, perlahan tapi pasti, ia mulai menarik diri dari lingkungannya. Ia menolak ajakan teman-teman untuk mengopi di warung, berhenti ikut pengajian di masjid, dan bahkan enggan berkunjung ke rumah saudaranya. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah sendirian dan aktivitas pribadinya menjadi satu-satunya teman yang ia punya. Lambat laun, ia merasa semakin hampa, tidak ada tujuan hidup yang jelas, dan bahkan seringkali diliputi kesedihan yang mendalam. Ia menyesali waktu-waktu yang ia lewatkan untuk berinteraksi dengan orang lain, untuk tertawa bersama teman, atau sekedar menikmati indahnya alam. Ia merasa telah menyia-nyiakan masa senjanya
untuk sebuah pelarian yang sebenarnya tidak pernah benar-benar mengisi kekosongan batinnya. Penyesalan di sini bukanlah karena tindakan itu sendiri, melainkan karena ia membiarkan tindakan itu mengisolasi dirinya dari kehidupan yang lebih kaya dan bermakna. Manusia adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan interaksi, koneksi, dan rasa memiliki. Tanpa itu, kita bisa merasa terputus, tidak berarti, dan pada akhirnya kesepian yang mendalam akan menggerogoti jiwa. Kesehatan fisik juga tak kalah penting. Jika Anda terlalu asik dengan diri sendiri, sehingga melupakan pentingnya jalan pagi, makan makanan bergizi, atau menjaga kualitas tidur, maka kesehatan Anda pasti akan terganggu. Ini adalah sebuah lingkaran setan yang pada akhirnya hanya akan membawa penyesalan. Lalu, bagaimana kita bisa menghindari penyesalan ini dan menjaga keseimbangan? Kuncinya adalah menyadari bahwa pemenuhan kebutuhan pribadi hanyalah salah satu bumbu dalam masakan kehidupan Anda. Ia tidak boleh menjadi bahan utamanya, apalagi satu-satunya bahan. Pertama, prioritaskan interaksi sosial. Luangkan waktu untuk keluarga, anak, cucu, keponakan. Jadwalkan pertemuan rutin dengan teman-teman lama, entah itu mengopi, memancing, atau sekedar berbincang di teras rumah. Ikutlah kegiatan komunitas, seperti arisan, kegiatan keagamaan, atau kelompok hobi. Rasa memiliki dan koneksi sosial adalah obat alami terbaik untuk kesepian dan depresi. Kedua, tetaplah aktif secara fisik. Jangan biarkan usia menjadi alasan untuk bermalas-malasan. Jalan kaki ringan setiap pagi, berkebun, senam lansia, atau bahkan sekedar membersihkan rumah, dapat menjaga tubuh tetap bugar dan pikiran tetap jernih. Tubuh yang aktif akan memproduksi endorfin yang meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres, sehingga Anda tidak perlu terus-menerus mencari pelarian. Ketiga, temukan atau hidupkan kembali hobi Anda. Mungkin Anda punya hobi melukis, membaca, bermain catur, memelihara burung, atau mendengarkan musik. Hobi memberikan tujuan, mengisi waktu luang dengan cara yang produktif dan menyenangkan, serta membuka peluang untuk bertemu orang-orang baru yang memiliki minat yang sama. Keempat, jangan lupakan spiritualitas. Bagi sebagian besar dari kita, kekuatan spiritual memberikan ketenangan batin, arah hidup, dan harapan, entah itu melalui ibadah rutin, meditasi, atau sekedar merenungkan keindahan alam. Menjaga hubungan dengan Yang Maha Kuasa dapat memberikan kedamaian yang mendalam dan mengisi kekosongan batin dengan cara yang tidak bisa diberikan oleh hal lain. Kelima, pahami bahwa kebahagiaan sejati datang dari keseimbangan. Keintiman pribadi adalah salah satu aspek dari kehidupan yang kaya, tapi ia tidak akan pernah bisa menggantikan kegembiraan dari tawa bersama cucu, kehangatan persahabatan, kepuasan dari hobi yang ditekuni, atau kedamaian dari hubungan spiritual yang kuat. Ketika semua aspek ini terpenuhi secara seimbang, Anda akan merasakan hidup yang penuh, bermakna, dan bebas dari penyesalan. Bapak-bapak sekalian, keempat poin ini, mendengarkan tubuh, beradaptasi dengan perubahan, membebaskan diri dari rasa bersalah, dan menjaga keseimbangan hidup adalah kunci untuk menghindari penyesalan di usia senja terkait kehidupan pribadi Anda. Ini bukan tentang menghilangkan suatu bagian dari diri Anda, melainkan tentang mengintegrasikannya dengan bijaksana ke dalam tapestri kehidupan yang lebih besar dan lebih indah. Ingatlah, perubahan kecil dalam cara kita memandang dan menangani hal-hal pribadi ini bisa membawa perbedaan besar dalam ketenangan hati dan kebahagiaan Anda di usia senja. Ini adalah kesempatan untuk hidup dengan penuh kesadaran, penerimaan diri, dan kebijaksanaan yang hanya bisa didapatkan seiring bertambahnya usia. Jika video ini resonate dengan Anda, atau jika Anda memiliki pemikiran atau pengalaman yang ingin dibagikan, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah. Mungkin ada yang punya cerita atau saran yang bisa membantu yang lain.
Jika video ini bermanfaat, jangan lupa berikan suka dan berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan tips bermanfaat lainnya untuk hidup yang lebih baik di usia senja. Hidupilah hidup terbaik Anda di setiap usia dengan penuh pengertian, kedamaian, dan kebahagiaan sejati.